Saya tegaskan lagi nih, suka nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Oh. ini nggak tak ambil, ini nggak tak ambil. Koleksi pribadi. Yakin ya? Yakin. Nggak aneh ini kalau semuanya udah nggak sesuai itu rasanya itu tambah gatel bang. Nanti pada hitungan ketiga saya akan bangunkan Anda. Tapi anehnya, apapun yang saya tanyakan dan ketika jawaban Anda ini tidak jujur, otomatis hidung Anda akan merasa gatal. Jika Anda paham, angkat kepala. Jadi apapun yang saya tanyakan nanti, ketika Anda jawabnya tidak jujur, entah mengapa tanpa alasan yang jelas, hidung Anda akan terasa gatal sekali dan pengen bersin. Jika paham, anggukan kepala. Oke, bersiap-siap. Saya akan bangun Anda pada hitungan ketiga. Dan tanamkan sugesti saya tadi. 1, 2, 3. Apa yang dirasain? Tenang sih Pak, kayak iya nyaman, tenang gitu. Lebih. Namanya siapa? Yuni. Punya teman dekat? Punya. Punya. Maksudnya bukan Sania? Bukan. Calon? Bisa jadi, tapi ya Insya Allah. Insya Allah. Selama menjalani hubungan, pernah menjalani hubungan dengan orang lain? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Suka nggak? Enggak. Ya maksudnya kayak yang anggap dia itu teman. Oh, dia teman. Nah, punya teman ya? Iya. Nah, pernah ini nggak merasa kepikiran atau merasa punya rasa yang lebih dari teman gitu ke dia? Enggak sih, maksudnya kayak lebih dari temennya tuh kayak mana, kayak pacar gitu ya Pak ya? Maksudnya pernah punya feeling gitu? Enggak ya? Enggak Pernah. Enggak pernah ya? Enggak ya pernah. Orang ya udah sama dia tuh kayak temen biasa loh. Iya enggak temen biasa ya, temen, karena kalau buat ke pacar itu enggak deh kayaknya. Enggak, ya? Soalnya dia juga punya pacar, saya juga punya pacar. Oh, kalau semuanya dia nggak punya pacar, kira-kira mau apa enggak? Tapi kan saya punya pacar. Enggak, seumpamanya ini kan seumpama, kita berbicara seumpama. Kalau kamu nggak punya pacar nih, kamu mau nggak kira-kira? Enggak deh kayaknya Pak, soalnya ya? kalau putus kan takutnya jauh. Oh, gitu. Iya, takutnya kan kayak malah asing gitu. Jadi mending inilah ya, temenan Mending aja lah. biasa aja kayak gini gitu. Ya kalau menurut kamu? Ya ganteng lah Pak orang di cowok. Enggak, maksudnya ada. Iya. Jadi memang nggak suka ya? Enggak. Bener. Beneran? Oh. Ya, Bener. iya, cuma kayak sebatas ya udah temen gitu loh, kayak temen deket gitu. Oh, gitu. Selama jalani hubungan ini tapi lurus-lurus saja ya? Sama yang ini? pacar aku? Enggak. Enggak pernah chattingan sama cowok lain? Kalau chattingan pernah, cuma kalau menjalin kayak hubungan gitu enggak. Saya tegaskan lagi nih, suka nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Oh. ini nggak tak ambil, koleksi pribadi. Yakin ya? Yakin. Nggak aneh itu kalau semuanya nggak sesuai itu rasanya tuh tambah gatel banget. Sekali lagi nih, suka
Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Oh, enggak beneran. Iya bener, kayak cuma anggap teman aja loh. Orang Mbak Sani juga tahu, emang dari SMA deket. Oh, dari SMA dekat. Cuma deket-deket. Alasannya apa gitu? Alasannya apa sih? Pak, ini jangan masuk YouTube, Pak. Enggak, ini paling sini. Ini temen aku. Oh, Temen aku tuh pernah deket sama dia, terus kayak dijauhin, dibatasin gitu loh. Jadi kan akunya nggak enak. Jadi ya udahlah, kayak udah nggak usah lagi gitu. Kayak artis Korea. Ya Allah. tapi enggak pernah ada Enggak. hiburannya kok rasa pengen suka nih aku gitu enggak? Enggak. Beneran? Beneran. Iya, Pak. Soalnya ya itulah, orang udah jadi temen. Kalau sekolah dulu pernah bolos nggak? Pernah Pernah. bolos waktu SMP pernah. Sering malah. Kalian kan? Aku aja yang ngakak. Lo kayak artis Korea Lee Min Ho. Oke, boleh dipakai kacamatanya. Nah, tadi kita kan sudah melakukan beberapa rangkaian hipnotis ya, Mbak Yuni ya. Apa yang dirasain sebelum dan setelah? Jadi sebelumnya tuh kondisi perasaan itu bagaimana, dan setelah saya rilekskan itu bagaimana? Boleh diceritakan kepada teman-teman. Kalau sebelumnya itu perasaan saya tuh kayak banyak khawatir gitu sih, banyak khawatir, takut. Cuma sesudahnya ini nih kayak lebih tenang gitu, dari sebelum yang ada rasa takut, terutama takutnya itu sekarang tuh kayak lebih ya udah tenang gitu. Kalau boleh tahu rasa takutnya lebih ke apa? Karena untuk sekarang itu gimana ya Pak, sekarang tuh perasaan saya tuh lagi sensitifnya. Nah terus kayak takut orang tuh nanyain sesuatu atau ngomong sesuatu hal yang sensitif atau yang bisa nyinggung perasaan, kayak lebih takut ke situ sih. Kalau sekarang ya udah gitu, kalau orang mau ngapain juga ya terserah. Yang tapi ini nggak dibuat-buat kan, bukan enggak, karena kamu masuk konten gitu kan? Bukan. Ini real, maksudnya yang saya harapkan. Karena kan perlu Mbak Yuni tahu ya, apa yang saya tayangkan di YouTube ini sesuatu yang real. Jadi saya nggak pernah menggunakan settingan gitu. Jadi biar sekalian orang-orang tahu atau masyarakat tahu bahwa hipnotis itu ya bisa loh meringankan beban seseorang tanpa harus, kan gini, ketika orang biasa mau dihipnotis itu kan mungkin takut kepribadiannya dibongkar gitu kan. Padahal ketika datang ke hipnoterapis itu sudah memang sudah dasarnya ketika kita sudah menjadi terapis itu kerahasiaan pasien itu harus dijaga. Benar. Gitu. Dan nggak perlu kita tanyakan unek-uneknya, nggak perlu, karena dengan kita rilekskan seperti yang sudah saya lakukan sama Mbak Yuni tadi, itu pun bisa mengurangi bebannya gitu. Padahal kalau teman-teman tahu yang saya lakukan ini tuh bukan pure hipnoterapi ya. Ini masih saya lebih ke hiburannya, karena memang dari awal Mbak Yuni ini ya beberapa kali saya berikan sugesti-sugesti yang ya sugesti hiburan gitu. Kalau untuk awal tadi masih ingat nggak apa yang diingat? Yang pertama tadi